Selamat pagi semuanya. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Pak, saya mau menyampaikan jadwal kunjungan di desa nggak mau sakit untuk dilakukan pengkajian kualitas hidup pada salah satu keluarga yang ditinggal meninggal oleh kepala keluarga di sana. Itu RM-nya atas nama siapa ya? RM-nya dulu atas nama Pak Gian. Tapi karena beliau sudah meninggal, kami menggantinya atas nama dengan Ibu Gita. Oh, yang waktu itu kita sudah kaji pakai completed grid ya. Iya Mas, benar sekali. Oke, kalau gitu besok dijadwalkan siapa aja yang turun ke desa ya. Kalau jadwalnya adalah perawat Fikri, perawat Vira, dan perawat Trias, Pak. Oke, kalau gitu kita buat janji dulu sama keluarganya, biar nggak kaget waktu kita ke sana. Oke, Pak. Nanti saya informasikan ke keluarga dan perawat yang bertugas. Selamat sore, Bu Gita. Selamat sore Mas, ada apa ya? Pengkajian seperti apa yaitu? Jadi nanti pengkajiannya bertujuan untuk mengetahui kualitas hidup setiap anggota keluarga di rumah Ibu Gita. Caranya seperti apa itu Mbak? Jadi nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu psikologi, hubungan sosial, fisik, dan juga aspek lingkungan. Seperti itu ya, baik kalau seperti itu boleh Mas, Mbak. Besok kira-kira jam berapa ya, biar saya dan anak-anak bisa mempersiapkan. Besok kira-kira jam 10 pagi. Baik Ibu, kalau begitu kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum. Doyo, Ina, besok pagi kalian nggak ada acara kan? Nggak ada, Bu. Emangnya ada apa toh, Bu? Ini tadi ada Mbak Afia sama Mas One dari Puskesmas Selalu Sehat ngasih tahu kalau besok mau diadakan pengkajian wolf apa sih? Nah, pokoknya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga kita. Oh, begitu, Bu. Terus besok jam berapa, Bu? Biar Doyok tebak, pasti besok jam 10. Wih, anak ibu hebat, bisa tahu. Iya dong, anak Bu Gita gitu loh. Udah, kalau gitu besok pagi jangan pergi kemana-mana ya. Oke, Bu. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Mas Mbak masuk dulu. Saya mau panggil Bapak dan Ibu di belakang. Oke, Mas. Sudah datang toh Mas sama Mbaknya. Iya Bu, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya perawat Rias dan di samping kanan saya ada perawat Fikri dan di samping kiri saya ada perawat Vira ya. Salam kenal Mas, Mbak. Nah, saya Gita dan ini anak-anak saya, Doyo dan juga Ina. Baik Ibu, saya jelaskan dulu prosedurnya. Jadi karena ini pengajian individu dalam keluarga, nanti dibagi menjadi 3 kelompok ya Bu ya. Satu perawat nanti bisa dengan Bu Gita, Mas Doyok, dan Dek Ina. Nah nanti kami akan lemparkan beberapa pertanyaan, memberikan beberapa pertanyaan. Nanti bisa keluarga memberikan jawaban dengan apa yang dirasakan ya Bapak Ibu. Oke, Mas Fikri. Baik, pada hari ini yang akan dinilai ada 4 aspek ya. Yang pertama ada aspek fisik, itu yang berhubungan dengan kondisi fisik Ibu, Mas, dan Adik Ina ya. Kemudian ada aspek hubungan sosial yang menggambarkan hubungan atau interaksi keluarga atau individu dengan masyarakat sekitar. Kemudian ada aspek lingkungan dan aspek psikologi. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelumnya? Untuk waktunya kira-kira nanti berapa lama ya Mbak? Untuk waktunya sekitar 30 menit ya, nggak lama kok. Oke, Mbak, langsung dimulai saja. Menurut Ibu bagaimana sih kualitas hidup Ibu sekarang ini? Menurut saya sih biasa-biasa saja Mbak.
nggak ada yang spesial, apalagi pakai telur. Begitu ya Bu. Bagaimana dengan kondisi kesehatan Ibu? Apakah Ibu puas? Kalau kesehatan ya sama seperti sebelumnya juga Mbak, biasa saja karena ibu ini merasa ini sudah seperti yang seharusnya terjadi pada ibu dan keluarga. Oke Bu, kalau misalnya Ibu merasakan sakit, apa itu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu tidak? Kalau sakit yang sering saya rasakan itu sakit datang bulan dan itu terkadang menghambat aktivitas saya Mbak. Kalau sudah seperti itu, apakah Ibu memerlukan terapi medis seperti obat-obatan tidak Bu? Kalau saya rasa sudah tidak kuat, saya minum obat Mbak, tapi selagi saya bisa mengontrol nyerinya, saya tidak minum obat. Bagus sekali ya Bu. Kemudian sampai saat ini seberapa jauh Ibu sudah menikmati hidup Ibu Bu? Sedang-sedang saja sih Mbak, nggak terlalu yang wah banget. Kemudian seberapa jauh Ibu merasa hidup Ibu itu berarti Bu? Sedikit Mbak, karena merasa belum bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Ayo semangat lagi Bu. Ini untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak Ibu. Sampai saat ini sejauh apa Ibu bisa berkonsentrasi? Untuk saat ini karena merasa ada rasa berduka ditinggalkan oleh suami, konsentrasi saya masih sedikit, kadang-kadang masih sulit untuk berkonsentrasi. Turut berduka cita ya Bu. Sampai saat ini apakah ada rasa aman yang Ibu rasakan sama seperti sebelum ditinggal suami Bu? Kalau secara umum masih sedikit Mbak. Kalau di desa ini lingkungannya seperti apa sih Bu? Kalau di desa ini cukup aman warganya dan juga menyediakan lingkungan yang sehat. Apakah Mas Doyok memiliki vitalitas yang cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari? Ya, cukup banget, Mas. Apakah Mas Doyok dapat menerima kondisi fisik Mas Doyok saat ini? Ya, tentu, Mas. Mau gimana lagi, harus tetap disyukuri. Kalau dari segi keuangan seperti apa Mas? Apakah cukup? Alhamdulillah, cukup, Mas. Sejauh ini apakah keperluan informasi yang Mas Doyok perlukan terpenuhi Mas? Untuk saat ini, mengenai kebutuhan keluarga dan bisnis cukup terpenuhi, Mas. Oh, ada usaha sendiri juga ya Mas ya. Lalu ketika menjalankan usaha tersebut, apakah Mas Doyok mempunyai waktu untuk berpergian atau rekreasi gitu Mas? Iya, Mas, ada usaha sendiri. Untuk saat ini, liburan masih jarang, Mas. Ya, jarang berkumpul dengan keluarga. Wah, sayang sekali ya Mas ya. Lalu untuk kegiatan bersosialisasi atau bergaul dengan teman-teman gitu gimana Mas? Kalau untuk saat ini bisa dibilang cukup baik, Mas. Soalnya ya bisa mengikuti dan sedikit memberi warna di lingkungan pergaulan. Iya Mas. Lalu untuk kualitas tidurnya seperti apa Mas? Kalau untuk kualitas tidurnya kurang, Mas, karena masih ngurusin bisnisnya sendiri, jadi kurang teratur tidurnya. Jadi kurang ya Mas ya. Lalu untuk beraktivitas sehari-hari itu puas nggak Mas? Kalau itu sih puas, Mas, tapi tidak sepenuhnya ya, cukup puas lah karena menyadari masih ada banyak kekurangan. Seberapa puas Mas Doyok dalam bekerja? Kalau itu sedang-sedang saja, Mas, masih merasa banyak kekurangan soalnya. Baik, saya lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, seberapa puas Mbak Ina dengan diri Mbak Ina sendiri? Masih kurang puas sih Mbak, soalnya belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Selanjutnya, seberapa puas Mbak Ina dengan hubungan sosial Mbak Ina? Sedang-sedang saja sih Mbak. Kemudian, seberapa puas Mbak Ina dengan kehidupan seksual Mbak Ina? Kalau itu masih sedikit puas Mbak, soalnya yaitu karena saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, jadi saya tidak mau menjalin hubungan dengan orang lain terlebih dahulu. Tapi untuk saya pribadi bisa mengekspresikan diri saya yang sebenarnya.
Kalau begitu, seberapa puasnya Mbak Inah itu mendapatkan dukungan yang diperoleh dari teman-teman, Mbak? Biasa saja sih, Mbak. Selanjutnya, seberapa puas Mbak Inah dengan kondisi tempat tinggal yang Mbak tinggali saat ini? Puas sih, Mbak, tapi masih ada keinginan untuk meningkatkan kepuasan diri ini. Kalau dengan akses layanan kesehatan seperti apa, Mbak? Kalau untuk layanan kesehatannya, biasa saja sih, Mbak, karena jarang ke fasilitas kesehatan dan jarang juga sakit. Alhamdulillah ya kalau begitu. Kalau transportasi sehari-hari menggunakan apa dan seberapa puasnya, Mbak? Ya, kalau transportasi cuma pakai motor, Mbak. Biasa-biasa saja lah karena sudah sejak dulu terbiasa pakai motor. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Mbak ya. Seberapa sering Mbak Inah merasakan feeling blue atau merasa kesepian, putus asa, cemas, dan depresi? Sejak sepeninggalan papa aku ngerasa begitu sih, Mbak, karena nggak ada yang support seperti kayak papa. Ya Allah, turut berduka cita ya Mbak ya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami melakukan pengkajian pada pagi hari ini. Tadi keluarga juga sudah memberikan yang terbaik dan sudah menggambarkan tentang perasaannya. Untuk hasilnya memang secara keseluruhan sudah cukup baik ya, tetapi masih ada beberapa aspek yang mesti ditingkatkan lagi oleh beberapa anggota keluarga ibu. Baik, hasil dari pengkajian kami menyatakan kalau kualitas hidup setiap individu di keluarga ini cukup baik dan masih perlu diperkembangkan lagi ya Mbak ya. Cara untuk meningkatkannya bagaimana, Mbak? Baik, untuk caranya nanti akan kami diskusikan lagi dengan Puskesmas Selalu Sehat, sehingga solusi yang kami berikan dapat lebih matang lagi. Tapi untuk sementara waktu, keluarga bisa saling support untuk saling menutupi kelemahan masing-masing. Seperti itu ya Pak, Ibu. Jadi Mas Mbaknya nanti kesini lagi ya? Iya mas, kira-kira keluarganya bisa kapan ya? Kalau kami bisanya weekend Mas, soalnya kan kalau weekend kosong jadwalnya, jadi mungkin bisa weekend selanjutnya Mas. Ya. Baik Mas, kalau begitu nanti akan kami jadwalkan lagi ya. Baik, Bapak, Ibu, kami pamit terlebih dahulu. Jika nanti ada hal yang ingin diperlukan atau hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa datang ke Puskesmas ya. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Baik, Mbak, terima kasih.